Hai guys, selamat pagi. Oke, sekarang kita bahas lagi mengenai perkembangan dunia perbitcoinan dan cryptocurrency. Oke, so kemarin kita ada berita-berita dari tanggal 16. Jadi seperti yang kalian lihat di layar saya ini, layar monitor ini, ya di bawah situ ya. Jadi pertama itu kita ada berita dari PayPal ya. Jadi PayPal ini sudah mulai membuat stablecoin karena mereka menyadari bahwa yang namanya stablecoin itu sangat menguntungkan. Lihat Tether, Circle, ya kan, dengan USDT dan USDC-nya mereka akhirnya bisa mencapai profit yang sangat banyak. Oleh karena itu PayPal sebagai lembaga finance, ya international finance dunia yang sangat populer yang dibuat oleh Elon Musk, gitu kan. Pastinya juga mereka akan mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak bisa bergantung dengan fiat, maka oleh karena itu sistem blockchain technology, ya di situ ada stablecoin ya untuk fake the dollar Amerika, maka mereka sudah mulai akan masuk ke dalam bisnis tersebut. Jadi di sini kita lihat narasinya itu kripto ya, sentimennya positif banget, levelnya moderate. Ya mungkin ini salah satu trigger untuk alt season karena regulasi yang telah dikeluarkan oleh Amerika mengenai stablecoin itu menjelaskan bahwa stablecoin USDT, USDC itu tidak bisa staking, tidak bisa di staking ya, tidak bisa dapat bunga dari situ, tidak bisa didepositokan istilahnya. Jadi harus menggunakan altcoin. Ini sangat bullish beritanya untuk altcoin. Ya, dan terutama untuk Arbitrum. Di sini Arbitrum saya lihat ini sangat bagus sekali ya, terutama untuk efisiensi dan harga untuk transaksionalnya. Sekarang kita coba lihat technical analysisnya untuk Arbitrum hari ini. Oke, per hari ini sekarang itu kita lagi ada di accumulation zone ya, setelah dia mulai breakout di bulan April kemarin, kemudian naik turun terus. Saat ini kita masih ada di fase accumulation zone ya. Jadi nanti saat dia breakout dari 0,49154, 0,4683, ini saya yakin itu akan mungkin saja akan terjadi kenaikan harga Arbitrum. Oke. Tapi saya sudah mulai masuk dari sekarang karena saya yakin bahwa itu akan naik. Tapi jangan lupa harus DCA ya. DCA itu sangat penting. Masuk dulu sedikit. Untuk apa? Untuk meminimalisir risiko ya, terutama kalian untuk yang berinvestasi di spot ya, di spot. Oke. Selanjutnya kita punya ada adopsi lagi ya dari institusi ya mengenai kripto ini, terutama untuk Ethereum. Jadi ini Peter Thiel ya discloses 9.1% stake ya in Tomley's Ethereum Treasury Company BMNR. So ini sangat bagus sekali. So kalau kita ngelihat dari price action dari Ethereum ini sangat luar biasa ya, beberapa minggu terakhir. Kita lihat. Nah, ini dari mulai 23 Juni kemarin ini kenaikannya sudah hampir berapa persen? Sudah hampir 35% ya, 37%. Jadi selamat untuk kalian yang membeli saat dip ya, saat 20-an Juni ya, saat 20 Juni. Actually I got sidelined because I don't have confidence to invest in Ethereum anymore because I'm afraid if something happen like this. Okay, even though people say that come on, Ethereum is the second ya to Bitcoin, tapi pada kenyataannya itu bisa turun juga karena itu masih altcoin juga ya. Jadi seperti itu. Tapi BlackRock terus-terusan membeli dalam beberapa minggu terakhir ini dan ada ETF-nya juga. Nah, ini patut diwaspadai ya untuk kemudian dia breakout di level above resistance yang terakhir itu ada 3.462 US dollar ya. Tapi kalau saya mendingan completely sideline. Oke. Kita lihat nunggu support aja dulu. Kalau misalnya dia bakal turun lagi ke 3.000, mungkin saya baru akan membeli di zona support terdekat ya, antara di 3.100 ya atau di 3.000-an ya, 3.000-an US dollar. Tapi kalau sekarang mungkin saya nggak akan beli ya. Oke. Oke. Next one we have another news ya. Ini ada 125 total institusi yang sudah berinvestasi di Bitcoin. Ini sangat bagus sekali beritanya dan itu akan terus bertambah ya. Dan
yang kita bisa sebut ini adalah massive institution adoption, dan retail saat ini belum ikut ya ke dalam racing ini ya, rally Bitcoin ini. Kita lihat sekarang harga per saat ini itu 118.000. Kemarin kita sempat menyentuh di angka 115-an setelah sebelumnya all time high di 123.000, kemudian turun jadi 115.000, sekarang 118.991. Well, ya mungkin Bitcoin akan sideline selama beberapa waktu, dan itu akan meningkatkan potensi untuk altcoin lainnya untuk bisa naik ke atas ya. Karena kembali lagi 119.000, 118 sampai 100, mungkin antara 115 sampai 123.000 ya. Oke. So kalian kalau yang ingin investasi, kalau ingin masuk ke Bitcoin saat ini mungkin sudah agak telat ya. Tapi kalau kalian punya jangka panjang, Bitcoin itu akan $1 juta ya nggak apa-apa. Itu DCA aja, yang penting kita DCA aja. Mau 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, seminggu sekali, dengan besaran tertentu silahkan. Yang penting DCA jangan all in masuk, karena nanti bisa sakit perut dan itu akan itu akan membawa dampak psikologi ya untuk kita. Karena lihat aja, karena juga Bitcoin nih waktu itu kemarin 107.000, kemudian dia turun sampai 76.000 bro. Wah, gitu kan, itu akan menimbulkan dampak psikologi. Jadi kalau kita mau masuk ini investasi, lebih baik kita DCA aja. Kalau kita punya budget 100, kita DCA 5 dalam jangka waktu tertentu. Itu untuk amannya. Oke, let's see how we have ya another news here. Ini kita ada Sharplink Gaming, dia terus menambah ETH-nya, jumlah ETH-nya. Nah, ini adalah salah satu bentuk ya dari adopsi untuk Ethereum. Kenapa Ethereum sekarang itu naik? Karena berdasarkan stablecoin regulation yang mencegah agar stablecoin itu tidak bisa di staking, dan hanya beberapa altcoin saja yang bisa di staking. Salah satunya adalah Ethereum ya, the second to Bitcoin. Maka harga Ethereum itu pasti akan selalu naik, kan ya. Saya akan tidak bilang selalu naik, tapi saat ini akan naik ya, karena narasi dari si staking ya. Apalagi nanti kalau misalnya yield obligasi itu dia kalah dari staking Ethereum, wah itu gila banget. Itu tapping a trillion, maybe more than $1 trillion investment, aset ya, aset liquid atau liquidity ya. Oke. Nah kemudian Ripple juga di sini ya terus menjalin dengan banyak perusahaan luar ya, terutama di Timur Tengah untuk project-project RWA. Ini project-project RWA ini, real world asset ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya juga punya visi bahwa suatu saat tuh saham, emas dan sebagainya itu bisa ditokenisasi ya. Emas itu sudah ditokenisasi, sekarang ada baiknya kayak XAU ya dan sebagainya gitu. Nah nanti tuh saham. Nah kalau saham tuh Kraken tuh salah satu exchange di Amerika tuh dia udah mau buat juga ya mentokenisasi beberapa stok dari bursanya Amerika ya. Nah itu. Jadi nanti juga Indonesia seperti itu. Kenapa? Karena kalau namanya di kripto itu pasarnya 24 jam. Sekarang tuh udah nggak zaman pasar itu cuma dari jam 9 tutup jam 3, jam 9 tutup jam 3 gitu ya. Seperti itu. Jadi kita memang butuh yang 24 jam gitu. Sehingga semua orang di dunia ini bisa masuk. Kita yang tinggal di Indonesia mau invest di Amerika, ya Amerika bisa invest di Indonesia, itu bisa kan 24 jam di saat masa kita aktif, bukan saat masa kita tidur. Sekarang kalau misalnya kita mau main di stock market Amerika, itu malam. Itu kan susah, ngeganggu jadwal tidur. Nah, itulah dia. Itulah mengapa pentingnya saham-saham itu ditokenisasi seperti itu. Oke. Selanjutnya kita punya Citigroup. Jadi sekarang bank itu boleh menerbitkan stablecoin, tapi mereka tidak boleh staking yang menggunakan stablecoin tersebut ya. Jadi nanti stablecoin ini narasinya ada ke beberapa perusahaan kripto ya yang menerbitkan stablecoin itu seperti TRX, ETH, RB, XRP dan sebagainya. Jadi saya yakin sekali bank-bank tersebut akan menggunakan jaringan-jaringan dari blockchain tersebut, dari jaringan blockchain kripto tersebut seperti itu. Ya, kayak tadi lah PayPal itu dia berafiliasi dengan RB untuk membuat stablecoin sendiri seperti itu. Nah kemudian untuk per hari ini kita ada berita mengenai WLFI ini. Jadi WLFI ini beberapa bulan yang lalu itu mereka issue seed untuk koinnya mereka WLFI. Saya juga masuk gitu ya. Mungkin memang harus KYC nggak masalah ya, tapi saat ini mereka tuh akan
akan menerbitkan koin WLFI itu sendiri ya, akan ICO, Initial Coin Offering. Dan ini tuh project ekosistem dari kripto yang isinya ada DeFi, ada Layer 1, Layer 2, RWA dan sebagainya. Nah, beruntungnya saya udah masuk exposure. Saya nggak tahu apakah masih bisa beli atau tidak. Yang jelas WLFI ini sangat potensial sekali saat ini karena Trump itu sendiri kan sudah merupakan sebuah hadiah di Amerika, apalagi dia itu adalah presiden of crypto, national. So ya, kita tunggu apa yang akan terjadi dengan WLFI karena satu koinnya itu sekitar 0,5 sen ya. Oke, selanjutnya kita ada berita dari Coinbase. Di Coinbase ini dia punya atau branding ulang ya aplikasi walletnya. Dari si Coinbase ini adalah salah satu custodian terbesar untuk ETF Bitcoin dan Ethereum di Amerika Serikat. Dan stok marketnya juga udah naik lumayan cukup kencang juga ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat saya kayaknya nggak punya sih, saya harus tambah nih koin ya, Nasdaq ya. Kita lihat kemarin itu dia naik 2,62% karena Bitcoinnya naik terutama. Ya, di 18 Juni ya, 18 Juni, 8 April, 18 Juni. Ini kenaikannya dari tahun lalu itu, bulan lalu itu maaf. Ini sudah 68%. Crazy ya, 68% untuk stok ya. Katanya Circle tuh lebih gila lagi, tapi saya nggak ngeceknya karena saya hanya berinvestasi di koin. Tapi nanti kalau misalnya ada berita tentang Circle, kita akan coba bahas ya mengenai Circle. Nggak ada berita-berita lagi, mungkin sejauh ini itu saja. Kita masih menunggu voting dari Senat untuk meloloskan ya beberapa regulasi mengenai kripto, dan saya harap itu akan segera tercapai. Dan kita akan lebih naik lagi, kriptonya akan naik lagi. Semoga bisa jadi di alt season sehingga portofolio kita akan semakin hijau. Oke, jangan lupa take profit. See you guys again later in Love Legend, the Crypto Master. Bye.